Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Kembali lagi ke channel gua Adoris. Nah, kali ini kita akan membahas materi kuliah semester 2 kalau di Tekim ya, yaitu aljabar linear. Yang dimana gua akan membahas bab pertama, yaitu sistem persamaan linear dan matriks. Nah, di bab ini ada suatu materi yang teman-teman pelajari baru pertama kali di kuliah. Yuk, sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih guys. Pertama yaitu sistem persamaan linear dan matriks. Ya, aljabar linear, di mana kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan seperti sejarah dan sebagainya. Yang kedua kita akan bahas eliminasi Gauss. Nah, ini merupakan materi baru dari sebelum SMA belum ada, ini namanya eliminasi Gauss. Lalu ada materi matriks, ada inverse dan matriks elementer. Ada matriks khusus juga, yaitu matriks segitiga, matriks diagonal, matriks simetrik, dan sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu tentang pendahuluan dulu. Apa sih itu sistem persamaan linear? Nah, persamaan linear merupakan bentuk umumnya itu sebagai berikut, di mana ada A1, X1, tambah A2, X2, dan sebagainya, hingga sama dengan B, yang dimana A ini adalah koefisien, sedangkan X ini, X1, X2, sampai Xn merupakan variabel yang tidak diketahui, kemudian B ini merupakan konstanta. Nah, apabila nilai B ini sama dengan 0, maka bentuk persamaan linear ini merupakan persamaan linear homogen, yaitu A1 X1 tambah A2 X2 tambah hingga AN Xn sama dengan 0. Nah, kemudian ada suatu bentuk umum untuk sistem persamaan linear, di mana seperti sebelumnya persamaan linear A1 A11 X1 tambah A2 A12 X2 dan sebagainya hingga B, dan seperti ini bentuk umum sistem persamaan linear. Kemudian ada suatu contoh SPL sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu X1 min X2 sama dengan 1 dan sebagainya seperti ini, contoh sistem persamaan linear. Nah, dari SPL ini terdapat 3 buah solusi yang didapatkan, yaitu yang pertama, sistem persamaan linear memiliki solusi yang tidak punya solusi atau nol solusi, yaitu SPL yang tidak membentuk suatu titik antara dua buah persamaan pepotongan. Lalu secara umum yang kedua, SPL ada satu solusi didapatkan. Misalnya contoh yang pertama ini, yang X1 min X2 tambah sama dengan 1, lalu sistem SPL yang kedua 2X1 tambah X2 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan substitusi eliminasi, didapatkan ini solusinya, yaitu X1 dan X2. Itu merupakan contoh dari SPL yang punya satu solusi. Kemudian yang terakhir yaitu SPL kita hingga banyak solusi, yaitu ada 2 buah persamaan yang saling berhimpitan gitu. Nah, kemudian SPL yang tidak punya solusi ini dikatakan tak konsisten dengan solusi ini, sedangkan SPL yang punya solusi dikatakan konsisten. Nah, berikut merupakan aspek geometri dari solusi SPL tersebut, di mana SPL yang tidak punya solusi, aspek geometrinya seperti ini, tidak mengalami yang namanya himpitan maupun potongan gitu di suatu titik. Sedangkan yang satu solusi seperti ini, ada titik pertemuan gitu antara 2 buah SPL. Sedangkan untuk banyak solusi, SPL-nya itu 2 buah SPL-nya itu berhimpitan gitu bentuknya. Sedangkan ini yang bentuk 3 dimensinya. Nah, kemudian ada yang namanya ini matrix diperbesar atau augmented matrix. Augmented matrix ini merupakan matrix yang diperbesar dari 2 atau 1 atau lebih SPL sistem persamaan linear. Yaitu misalnya ada sebuah SPL A11 X1 sama dengan A2 tambah A12 X2 hingga A1N Xn sama dengan 1. Kemudian kita diperbesar atau membuat matrix augmented, kita hanya memerlukan
yang namanya koefisiennya saja di depan X kita ambil dan dijadikanlah sebuah matriks yang diperbesar seperti ini. Kemudian ada suatu cara yang baru teman-teman pelajari yang tidak dipelajari di SMA, yaitu operasi baris elementer. Cara ini itu untuk mendapatkan sebuah solusi dari suatu SPL. Yang dimana kan biasanya untuk menyelesaikan satu SPL ini kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, di perkuliahan kita menggunakan OBE. Nah, OBE ini operasi baris elementer, yaitu merupakan cara yang secara umum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di aljabar linear, guys. Jadi OBE ini pada matriks yang diperbesar DSPL, di mana kita mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol, dan kemudian kita menukar dua baris dan menambahkan perkalian suatu baris ke baris lainnya untuk membentuk suatu matriks yang identitas itu, di mana matriks ini kan matriks diagonal 1 1 1. Kemudian kita dapatkanlah solusinya. Nanti kita akan bahas contoh dari OBE ini, bagaimana sih caranya pada slide berikutnya. Nah, kemudian kita akan membahas materi eliminasi Gauss. Nah, ini merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, ataupun cara yang digunakan secara umum di pelajaran mata kuliah aljabar linear. Nah, kita sejarahnya dulu. Eliminasi Gauss ini merupakan sistem untuk menyelesaikan SPL, di mana kita menggunakan eliminasi Gauss ini kita akan membentuk atau menghasilkan augmented matrix yang menjadi matriks eselon baris, yang dimana ini merupakan bentuk matriksnya itu baik segitiga atas maupun segitiga bawah gitu untuk matriks eselon barisnya. Seperti ini contohnya. Nah, ada matriks eselon baris ini, misalnya kita menghasilkan matriks yang segitiga bawah ya, berarti yang segitiga bawahnya itu 0 0 gitu, guys. Sedangkan yang baris yang lainnya itu berbentuk angka yang lainnya, sedangkan untuk diagonal ini 1. Nah, untuk menghasilkan matriks eselon baris ini kita gunakan OBE, operasi baris elementer, untuk menghasilkan bentuk seperti ini. Selain eliminasi Gauss juga ada yang namanya eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana si Wilhelm Jordan ini menyempurnakan cara dari Carl Friedrich Gauss. Jadi menghasilkan eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana untuk menyelesaikan SPL ini hingga membentuk suatu hasil yang membentuk suatu matriks eselon baris reduksi ya, dimana matriks ini menghasilkan suatu bentuk matriks identitas dari SPL yang telah dibentuk jadi matriks yang diperbesar gitu, guys. Nah, kemudian untuk eselon baris dan eselon baris reduksi. Nah, dimana ada suatu barisan 0, jadi semua baris ini angkanya 0 ya. Sedangkan baris tan 0 ada mempunyai minimal satu angka yang tan 0 di dalam baris tersebut. Sedangkan untuk matriks eselon baris ini, matriksnya itu ada suatu baris merupakan matriks yang suatu barisnya tan 0, ada satu angka, yang dimana misalnya di baris tersebut diutamai oleh angka 1 yang disebut leading one. Sedangkan baris 0 ini harus dikelompokkan di dasar matriks, dan dalam dua barisan 0 yang berurutan satu utama dalam baris yang lebih bawah harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih atas. Kemudian dari eliminasi Gauss-Jordan masukkan kan matriks eselon baris reduksi, kurang lebih sama dengan matriks eselon baris, tapi ada suatu syarat yang dimana masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai angka 0 semuanya. Jadi bentuknya itu seperti matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gitu, guys. Nah, ini merupakan contoh dari matriks eselon baris dan eselon baris reduksi, dimana untuk matriks eselon baris itu berbentuk segitiga atas, segitiga bawah, segitiga atas, segitiga bawah gini.
Sedangkan untuk matriks echelon baris tereduksi itu berbentuk matriks identitas seperti ini guys. Sedangkan ini merupakan solusi dari SPL yang telah dibuat matriks diperbesar 47 bentuk matriks echelon baris tereduksi. Seperti itu contoh dari matriks echelon baris dan echelon baris tereduksi. Kemudian ada suatu SPL homogen di mana SPL homogen ini kan si B-nya itu 0. Setiap SPL homogen ini selalu konsisten karena semua SPL homogen mempunyai hasil variabelnya itu 0 semua sebagai solusinya. Solusi tersebut dinamai sebagai solusi trivial. Jika ada solusi lain, maka bukan solusi trivial, berarti non-trivial solution. Sehingga hanya ada dua kemungkinan untuk solusi SPL homogen, yaitu punya solusi atau punya banyak solusi. Nah, contoh dari SPL homogen, nah kan ada suatu SPL kemudian kita bentuk menjadi augmented matrix atau matrix yang diperbesar. Kita ambil augmented matrix kan kita ambil variabelnya, kita ambil koefisien di depan variabelnya. Misalnya x1 kan variabel koefisiennya itu 1, 3 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Jadi matriks echelon baris itu segitiga bawah menghasilkan ini. Ini merupakan matriks SPL homogen. Kita operasi baris elementer, misalnya kita OBE kan si baris yang kedua. Itu menggunakan yang namanya perkalian seperti ini. Baris pertama dikali 2 dikurang 2B1 dikurang B2. Itu kan baris yang kedua, baris yang pertama dikali 2 dikurang 2. Berarti 2 kali 1 kurang 2 sama 0. Hingga menghasilkan namanya leading one, angka 1 yang di depan. Kemudian diikuti angka yang lainnya ataupun angka 0 juga. Apabila kita hingga menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, itu tidak bisa guys, karena gimana ya? Karena nggak bisa gitu, ini merupakan SPL homogen. SPL homogen tidak bisa menggunakan yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Jadi menghasilkan solusi yang trivial gitu, yang berbentuk variabel. Kita misalkan x1 itu R, x2 S, x4 T dan sebagainya gitu. Ini merupakan solusi untuk SPL homogen. Kemudian ada materi matriks. Teman-teman pasti tahu matriks yang sudah dipelajari di SMA. Matriks merupakan susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang. Entry merupakan bilangan di dalam matriks. Nah, misalnya 5 ini merupakan entry. Ukuran matriks yaitu rumusnya adalah banyak baris kali banyak kolom. Misalnya ada contoh matriks ini 1, 2, 5, 7. Baris kan horizontal, kolom kan vertikal. Jadi horizontalnya ini ada 2, vertikal juga 2. Nanti ukuran matriksnya ini 2 kali 2. Nah, matriks ini merupakan matriks persegi atau matriks simetrik. Matriks persegi yang dimana baris dan kolomnya itu sama. Sedangkan untuk contoh ini merupakan matriks kolom, hanya mempunyai kolom saja, tidak punya baris. Sedangkan ini merupakan matriks baris. Kemudian ada beberapa operasi matriks. Misalnya untuk menentukan apakah A dan B ini dikatakan sama jika keduanya mempunyai ukuran yang sama dan entry yang sama dan bersesuaian. Seperti contoh di sini. Misalnya ada matriks A yaitu matriks 3 kali 3 dan matriks B-nya itu 3 kali 3. Walaupun entry-nya beda, tapi ukurannya sama, itu dapat dikatakan sama. Dan kita dapat melakukan operasi matriks pada kedua matriks yang sama ini. Kemudian kita dapat melakukan operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun inverse. Contohnya, kita melakukan penjumlahan dua matriks ini, matriks A dan B. Kita jumlahkan, kita bisa lakukan operasi matriks.
matriks A tambah B menghasilkan matriks 3, 5, 9, 9. Apabila matriksnya tidak sama atau tidak equal, itu maka tidak dapat dilakukan operasi matriks. Misalnya, matriks A berukuran Mn, transpose dari A dinotasikan sebagai matriks A transpose, maka ukurannya itu dari nm dibalik. Apabila ada suatu matriks transpose itu matriks kebalikan dari matriks awalnya. Seperti ini contohnya. Misalnya ada matriks B 2, 3, 1, 4, 5, 6, kita transpose jadi matriks 2, 1, 5, 3, 4, 6. Dimana matriks B ini kan awalnya 2 kali 3, jadi kita transpose jadi 3 kali 2, awalnya kan 3 kali 2 ukurannya, kemudian kita transpose jadi 2 kali 3 ukuran matriksnya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada sifat-sifat dari transpose. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Apabila ada suatu matriks transpose, kita transposnya lagi akan membentuk suatu matriks biasa. Seperti itu. Misalnya matriks A ini dapat dikatakan matriks persegi apabila baris dan kolomnya itu sama. Kemudian trace dari A atau dinotasikan sebagai TRA adalah jumlah dari entry-entry yang didiagonalkan di diagonal utama matriks A. Misalnya ada suatu matriks, kemudian kita ingin cari trace A-nya, kita jumlahkan aja semua yang ada di diagonal matriksnya itu. Misalnya rumusnya adalah trace A sama dengan A11 tambah A22 tambah 33. Matriks diagonalnya. Ini bentuk dari aritmatika matriks. Gampang. Kemudian ada suatu matriks nol dan matriks identitas. Matriks nol dan ini merupakan semua entry-nya itu dalam matriks adalah 0. Sedangkan untuk matriks identitas ada semua diagonal utama dari matriks itu sebenarnya 1. Nah, seperti ini contohnya untuk matriks identitas. Untuk matriks 0 seperti ini contohnya. Kemudian ada materi inverse dan matriks elementer. Nah, misalnya A adalah matriks persegi, jika ada matriks persegi B dan matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan identitas, maka A dapat kita lakukan inverse atau kebalikannya. Matriks B tersebut biasa ditulis dengan sebagai A inverse ataupun matriks A sama dengan matriks B inverse. Apabila matriks A disebut matriks singular, maka tidak ada matriks B yang memenuhi A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Untuk sifat dari rumus dari inverse matrix, teman-teman sudah pelajari gimana untuk rumus matriks persegi 2 kali 2, yaitu 1 sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoint A. Nah, adjoint ini merupakan kita tukar diagonal utamanya, kemudian kita minuskan baris yang lainnya, entry yang lainnya. Seperti AB, C, D, adjoint A-nya itu D min B min C A. Kemudian untuk matriks elementer ini, suatu matriks persegi disebut matriks elementer jika matriks tersebut didapat dari matriks identitas dengan menggunakan OBE tunggal, operasi baris elementer tunggal. Matriks elementer ini sama seperti matriks identitas yang ada leading one-nya itu utama 1, step utama. Kemudian ada matriks khusus, yaitu matriks diagonal yang dimana hanya ada angka di semua diagonal matriks tersebut, tetapi di baris di entry yang lainnya itu kecuali diagonalnya itu angkanya 0, yaitu dinamakan sebagai matriks diagonal.
Secara umum bentuk matriks diagonalnya itu seperti ini. Kemudian apabila pangkat dari matriks diagonal itu merupakan inverse dari matriks diagonal jika entry diagonal itu bukan 0. Inverse dari matriks diagonal merupakan 1/1 entry diagonal tersebut untuk mencari inverse dari matriks diagonal. Contohnya, apabila ada matriks diagonal A, yaitu 1, min 3, 2 untuk diagonalnya, kemudian kita ingin cari matriks inverse matriks diagonalnya, kita hanya 1/diagonalnya saja. Ya, 1/1, min 1/3, 1/2. Itu matriks untuk mencari inverse matriks diagonal. Sedangkan untuk matriks khusus yang lainnya itu matriks segitiga, yaitu ada 2 buah, yaitu matriks segitiga atas maupun segitiga bawah. Maksudnya apa sih? Contohnya itu seperti ini. Apabila matriks segitiga bawah, yaitu entry yang ada di bawah berbentuk segitiga seperti ini, itu sebenarnya 0. Sedangkan entry-entry yang lain, kecuali yang segitiga bawah ini, berbentuk angka kecuali 0. Itu merupakan segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Sedangkan segitiga atas berkebalikannya. Bentuknya seperti ini. Kemudian untuk ada matriks simetrik, merupakan matriks khusus di submateri matriks ini. Dikatakan matriks simetrik itu karena suatu matriks persegi dikatakan simetrik jika matriks perseginya sama dengan matriks transposnya. Itu dikatakan matriks simetrik. A transpose dengan matriks A. Kemudian ada matriks polinomial, matriks khusus yang berpangkat-pangkat gitu matriks polinomialnya. Itu secara umum bentuk matriks polinomialnya ini adalah contoh sini seperti ini. Px sama dengan A0 tambah 1x tambah ax kuadrat hingga ax pangkatnya nambah terus. Itu matriks polinomial. Contohnya ada matriks polinomial x kuadrat min 2x min 3. Dan ada matriks A-nya min 1, 2, 0, 3. Kemudian kita pengen cari matriks polinomial A-nya. Kita hanya matriks A-nya itu kita terapkan pada sistem persamaan dari matriks polinomialnya. X kuadrat min 2x min 3. Kita misalkan matriks A-nya itu merupakan X-nya. Jadi untuk mencari matriks polinomial PA ini, kita jadi bentuknya adalah A kuadrat min 2A min 3 identitas. Apabila tidak mempunyai variabel, kita kalikan dengan identitas. Jadi didapatkanlah seperti ini. Min 1, 2, 0, 3 kuadratkan matriksnya, kemudian kita kurangi 2 kali matriks A-nya, kemudian kita kali 3 dikali 3 kali matriks identitasnya, kemudian dihasilkanlah matriks 0 setelah kita perhitungkan. Nah, segitu aja bab 1 dari aljabar linear, yaitu terkait sistem persamaan linear dan maupun matriks. Di mana di bab 1 ini teman-teman diperkenalkan dengan materi baru, yaitu operasi baris elementer. Ini merupakan materi penting untuk pelajaran aljabar linear ini, guys. Nah, di sini gua ada beberapa soal untuk teman-teman untuk latihan, yaitu ada 3 soal. Teman-teman bisa kerjakan dan komen untuk hasilnya, guys, di video ini. Oke. Dan next materi kita akan bahas untuk materi selanjutnya tentang aljabar linear. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen untuk soal ini yang gua kasih, dan jangan lupa dikerjakan ini. Oke, terima kasih.